Halo anak-anak, berikut video tutorial pembelajaran yang akan Bu Kenia sampaikan, yaitu tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Kita sudah sampai di subtema yang ketiga, lingkungan dan manfaatnya. Dan ada di pembelajaran yang ke-6. Selamat mengikuti. Materi yang akan kita pelajari ada 4. Yang pertama, cara memelihara kesehatan organ gerak. Yang kedua, gangguan, kelainan, dan penyakit pada tulang. Yang ketiga, gangguan, kelainan, dan penyakit pada sendi dilanjutkan dengan gangguan, kelainan, dan penyakit pada otot. Yang keempat, tentang komik. Yang akan pertama kita bahas yaitu cara memelihara kesehatan organ gerak. Sistem organ gerak manusia juga bisa mengalami gangguan atau kelainan. Berikut ini adalah beberapa cara memelihara kesehatan organ gerak manusia. Yang pertama, duduk dengan sikap yang baik. Yang kedua, berdiri dengan baik dan lurus. Yang ketiga, mengangkat beban semaksimalnya. Yang keempat, biasakan aktivitas berjemur kala pagi. Yang kelima, berolahraga secara rutin. Yang keenam, makan makanan bergizi. Bahasan berikutnya yaitu gangguan, kelainan, dan penyakit pada tulang. Yang pertama, retak atau patah tulang atau bisa disebut dengan fraktura. Yaitu retak atau patah tulang dibedakan ada 4. Yang pertama, fraktura sederhana. Jika tulang yang retak tidak sampai melukai otot. Yang kedua, green stick. Jika tulang hanya retak dan sebagian tidak sampai memisah. Yang ketiga, fraktura tertutup. Jika tulang patah menyebabkan otot terluka namun tidak keluar dari kulit. Yang keempat, fraktura terbuka. Jika tulang patah hingga keluar dari kulit. Yang kedua, rakitis. Rakitis adalah penyakit tulang rapuh yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D. Penderita penyakit ini memiliki tulang kaki berbentuk X atau O. Osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit pada tulang di mana kondisi tulang menjadi lunak karena disebabkan kekurangan hormon-hormon tertentu yang membantu pelekatan kalsium atau bisa juga karena kekurangan kalsium. Yang keempat, mikrosefalus. Mikrosefalus adalah kelainan pada tulang kepala berupa ukuran kepala lebih kecil atau tidak proporsional. Hal ini disebabkan saat hamil, ibu tersebut kekurangan kalsium sehingga pembentukan tengkorak bayi tidak sempurna. 5. Kelainan tulang belakang. Kebiasaan duduk dengan posisi yang salah dapat mengakibatkan kelainan pada tulang belakang. Ada 3 macam kelainan pada tulang belakang, yaitu yang pertama, lordosis. Kelainan pada tulang belakang atau tulang punggung yang menyebabkan penderita memiliki punggung yang terlalu melengkung masuk pada bagian pinggang. Yang kedua, kifosis. Kelainan pada tulang belakang atau tulang punggung yang menyebabkan tulang punggung penderita melengkung ke bagian depan melebihi batas normal atau disebut juga bungkuk. Yang ketiga, skoliosis. Kelainan pada tulang punggung atau tulang belakang melengkung seperti huruf S. Gangguan, kelainan, dan penyakit pada sendi. 1. Dislokasi. Dislokasi adalah pergeseran kedudukan sendi karena sobek atau tertarik oleh ligamen. 2. Keseleo atau terkilir. Keseleo atau terkilir adalah gangguan persendian karena tertariknya ligamen sendi oleh gerakan tiba-tiba. 3. Ankilosis. Ankilosis adalah keadaan sendi yang tidak dapat digerakkan. Yang keempat, artritis. Artritis atau infeksi sendi adalah gangguan sendi yang disebabkan karena adanya peradangan pada sendi. Artritis dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, reumatoid, penyakit kronis pada jaringan penghubung sendi. Yang kedua, osteoartritis, yaitu penyakit sendi karena menipisnya tulang lawan. Yang ketiga, goutartritis, yaitu gangguan gerak karena kegagalan metabolisme asam urat. Yang selanjutnya adalah gangguan kelainan dan penyakit pada otot. Yang pertama, kejang otot.
Kejang otot adalah gangguan otot karena melakukan aktivitas terus-menerus hingga akhirnya otot tidak mampu lagi berkontraksi karena kehabisan energi. Yang kedua yaitu atrofi. Atrofi adalah gangguan otot karena otot mengecil sehingga kemampuan untuk berkontraksi hilang. Yang ketiga, hipertrofi. Hipertrofi adalah keadaan otot yang membesar dan kuat karena sering dilatih. Hal ini terjadi pada tubuh atlet seperti binaragawan dan lainnya. Yang keempat, tetanus. Tetanus adalah kejang otot yang disebabkan oleh toksin atau racun yang dihasilkan oleh Clostridium tetani. Yang kelima, stiff atau kaku leher. Kaku leher terjadi karena otot leher mengalami peradangan akibat gerakan atau hambatan yang salah sehingga leher terasa kaku. Yang keenam, hernia abdominalis. Hernia abdominalis adalah sobeknya otot dinding perut yang lemah sehingga usus melorot masuk ke rongga perut. Selanjutnya tentang komik. Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Unsur-unsur dalam komik sebagai berikut. 1. Cara yang digunakan untuk menggambarkan karakter. 2. Ekspresi wajah yang digunakan untuk menunjukkan perasaan atau pernyataan emosi dari berbagai karakter. Yang ketiga, balon kata digunakan untuk menunjukkan dialog tokoh. Yang keempat, garis gerak yang digunakan untuk menunjukkan gerakan dan kecepatan. Yang kelima, latar yang dimaksudkan untuk menuntun pembaca pada konteks wacana yang sedang diceritakan. Yang keenam, aksi dalam kartun yang terdapat dalam panel. Yang ketujuh, panel di bawah atau di atas bingkai. Panel digunakan untuk menjaga kontinuitas dan menjelaskan apa yang diharapkan atau apa kelanjutan sekuen berikutnya. Ciri-ciri komik. Hadir untuk menyampaikan cerita. Yang kedua, proporsional. Yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan. Yang keempat, biasanya bersifat kepahlawanan. Yang kelima, penggambaran watak secara sederhana. Yang keenam, menyediakan humor. Berikut lembar kerja peserta didik atau LKPD yang telah dipersiapkan, yaitu untuk tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, yaitu lingkungan dan manfaatnya. LKPD yang pertama yaitu perintahnya, amatilah gambar berikut. Apa yang akan terjadi jika orang melakukan gerakan-gerakan atau sikap-sikap seperti pada gambar berikut? Tuliskan pada buku tulismu, terdapat 5 gambar. Nah, kelima gambar itu, tuliskan pada bukumu, misalkan gambar nomor 1 itu. Apa yang akan terjadi jika membaca sambil tiduran? Nah, itu dituliskan dalam buku tulis kalian. Untuk LKPD yang kedua, tuliskan pengertian dan ciri-ciri komik pada tabel di bawah ini. Kalian juga membuatnya pada buku tulis kalian ya. Tuliskan pengertian komik beserta dengan ciri-cirinya. Demikian video tutorial belajar yang Bu Kenia sampaikan. Selamat belajar ya.